Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di pertemuan ke-12. Ya, kita hari ini akan membahas mengenai konsep gender, seks, dan seksualitas perspektif sosiologi. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman sekalian, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman, pasti mungkin teman-teman sudah sering mendengar ketiga istilah ini, yaitu gender, seks, dan seksualitas. Lalu, apa perbedaannya antara ketiga konsep tersebut? Ya, kita akan bahas secara tuntas dasar-dasar dari perbedaan antara gender, seks, dan seksualitas. Oke, jadi ketiga konsep ini sering disalahartikan, namun memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi kadang kita melihat ketiga konsep ini seolah sebagai konsep yang sama, padahal ketiganya berbeda walaupun memang saling berkaitan gitu ya. Nah, konsepsi gender, seks, dan seksualitas ini memang tidak independen, tapi dipengaruhi, dikonstruksi, dan dipraktikkan dalam berbagai ranah di masyarakat. Nah, kemudian apa itu gender ya? Yang kita pahami, gender ini adalah konstruksi dari sosial dan budaya yang ada di masyarakat, yaitu hubungan relasional, tindakan atau harapan yang membentuk maskulinitas dan feminitas yang dipengaruhi oleh kultur dan sosial. Jadi, gender ini adalah produk masyarakat, konstruk sosial, dan juga budaya. Dan kemudian gender ini melahirkan lagi komponen lain yang ada di masyarakat, yaitu sifat maskulinitas dan feminitas yang melekat pada gender tertentu. Gitu ya, biasanya misalnya maskulinitas lebih melekat pada gender laki-laki dan feminitas lebih melekat pada gender perempuan, sebagaimana dikonstruk oleh sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Nah, kemudian gender ini terbentuk dari kultur, sosial, dan tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Ya, dalam penelitian Wulandari menegaskan bahwa gender adalah bentuk perilaku yang berdasarkan jenis kelamin, namun bukan bawaan lahir. Karena tadi tidak independen, jadi sebenarnya memang tetap berkaitan dengan jenis kelamin, namun bukan bawaan lahir, melainkan kultur ya, atau terbentuk dari kultur ya, terkonstruk dari tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Kemudian dalam penelitian lain juga menyampaikan gender itu merupakan karakter individu yang terbentuk oleh faktor sosial dan budaya. Jadi bukan alamiah sebenarnya. Ya, tindakan, peran dan atau aktivitas gender adalah tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi dari pemaparan ini kita bisa memahami bahwa gender ini bukan sesuatu yang alamiah terbawa sejak lahir kesifatan maskulinitas dan feminitas tadi itu. Ya, tapi itu merupakan konstruk dari tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Kemudian teman-teman, kita lanjut ke konsep yang kedua yaitu seks ya. Apa itu seks? Ya, berbeda dengan gender, apabila gender tidak didapatkan secara alamiah ya sejak lahir atau bukan bawaan lahir, seks adalah sebaliknya yaitu jenis kelamin yang sifatnya kodrati. Jadi kalau kita berbicara tentang kodrat itu lebih relevannya kita berbicara tentang seks dibandingkan tentang gender ya. Nah, seks ini melekat pada diri seseorang sebagai pemberian Tuhan dan terkait dengan hal-hal alamiah, genetik, dan juga fisik biologis, termasuk fungsi reproduksi yang ada pada tubuh manusia. Nah, kemudian ada pun seksualitas. Bagaimana konsep yang ketiga ini? Seksualitas lebih difahami sebagai orientasi dan tindakan dari seks. Jadi, seksualitas ini sebenarnya gabungan dari seks dan gender. Ketika seks ini adalah bawahan lahir, sementara gender ini adalah konstruk sosial yang melekat pada seks tertentu, kemudian lahirlah orientasi dan tindakan seksual atau yang juga disebut dengan istilah seksualitas. Ya, orientasi seks ini sebenarnya ada beragam yang kita temui dalam kehidupan ini. Ada heteroseksual, ada homoseksual, ada biseksual, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana identitas gender berhadapan dengan perubahan sosial? Jadi, teman-teman sekalian, gender dan seks secara bersama-sama membentuk identitas individu. Ya, gender sebagai konstruk sosial budaya, yaitu peran gender yang dilangsungkan, gitu ya. Sementara seks adalah kodrati. Ya, Ritzar dan Stepanitsky menyampaikan teori peran sosial menentukan identitas gender masyarakat.
dan peran gender berbeda sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Sementara Giddens dan Sutton menambahkan bahwa identitas gender dikonstruksi oleh perubahan sosial, menjadikannya konsep yang dinamis. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan atau misalnya yang terjadi dalam kehidupan ini bahwa banyak peran-peran gender yang berbeda satu dengan yang lainnya berdasarkan dari lingkungan atau budaya yang dianut oleh masyarakat tersebut. Oke, baik teman-teman sekalian, lalu bagaimana gender dipandang dalam tradisi dan kultur? Ya, seperti yang tadi sudah kita pahami bersama, gender ini juga difahami sebagai fenomena yang dikonstruksi oleh tradisi atau kultur yang melembaga. Jadi gender ini adalah warisan warga dalam kultur kultur lokal gitu ya. Makanya seringkali turun-temurun gitu ya. Kalau misalnya sifat gender A demikian pada tradisi tertentu, itu biasanya diwariskan secara turun-temurun. Jadi bukan sekedar konsep. Nah, ini terkait juga dengan simbol dan makna budaya, juga syarat akan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu. Termasuk di dalamnya sifat maskulin dan feminin yang sebagai produk budaya, bukan universal. Jadi kita tidak selalu bisa memberikan penilaian yang tepat ya tentang bagaimana sifat maskulin yang seharusnya berada di laki-laki atau di perempuan, atau begitupun sebaliknya. Karena sebenarnya keduanya, baik laki-laki dan perempuan, pada dasarnya punya dasar yang bisa mengarahkan masing-masingnya untuk lebih cenderung ke sifat maskulin atau feminin. Bahkan sifat maskulin dan feminin itu bisa ada di dalam diri seseorang dalam waktu yang berbeda tergantung dari situasi yang dihadapi gitu ya, seperti itu. Mungkin ketika sedang bersama-sama bisa jadi perempuan lebih menonjolkan sifat dan femininnya gitu ya, kemudian laki-laki yang mengambil peran maskulin. Tapi ketika sedang masing-masing gitu ya, perempuan bisa mengambil peran maskulin, laki-laki juga bisa mengambil peran feminin. Dan ini seharusnya hanya dalam konteks gender gitu ya, tidak perlu merubah konsep seks yang tadi di awal seks itu adalah kodrati. Seperti itu. Nah, kemudian next teman-teman dalam seksualitas ya juga berkaitan dengan norma dan dinamika. Ya, Parson menegaskan bahwa seksualitas itu harus sesuai peran gender. Jadi kalau tidak sesuai peran gender, ini akan timpang gitu ya teman-teman, akan tidak ada harmonisasi sosial. Bahkan Parson menegaskan juga bahwa dengan heteroseksual ini, norma itu bisa menjadi harmoni, ya, dan reproduksi bisa berjalan secara ideal, gitu ya. Jadi, menurut Parson dan juga Giddens dan Stone itu memang yang paling seimbang itu adalah heteroseksual. Adapun orientasi seksual lainnya itu dianggap menyimpang gitu ya dan menimbulkan gejolak. Kenapa? Karena pada akhirnya menimbulkan ketidakstabilan dalam kehidupan sosial, apalagi dalam fungsi reproduksi manusia. Selanjutnya teman-teman, kita mengenal tentang kesetaraan gender atau gender equality. Ya, gender equality means men and women have the same opportunities and respect. Ya. So, ini bukan berbicara tentang kita harus sama gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Karena tadi kita sudah bahas di awal, seks ini berbeda dan itu adalah kodrati. Nah, yang namanya kodrati berarti bukan hanya tools reproduksi, tapi berikut juga dengan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh manusia tersebut, tubuh laki-laki dan perempuan yang berbeda karena punya alat reproduksi yang berbeda, punya fungsi reproduksi yang berbeda, punya fungsi tubuh yang berbeda. Jadi tidak mungkin bisa sama secara fungsi gitu ya. Tidak mungkin bisa sama. Tapi gender equality ini lebih menekankan pada samanya opportunities atau kesempatan dan respect ya yang merupakan hak bagi setiap manusia tanpa melihat gendernya. Gitu. Jadi kalau berbicara tentang kesempatan dan tentang menghargai ya antara laki-laki dan perempuan itu harus setara. Itulah yang harus sama, bukan fungsinya. Artinya, kita bisa memerankan fungsi sosial yang berbeda di masyarakat, tapi keduanya sama-sama penting gitu ya untuk menciptakan harmoni sosial tadi. Kesempatannya sama, respectnya sama, fungsinya berbeda, sama pentingnya. Seperti itu. So it breaks stereotypes and allows everyone to contribute fully to a balanced society values both equally.
Jadi balance society. Society yang seimbang itu bukan berarti harus perannya sama ya. Perannya berbeda tapi sama penting. Yang artinya jika salah satu peran ini tidak difungsikan dengan baik, maka itu sangat bisa menciptakan disharmony atau imbalance in society. Seperti itu. So, that's about gender equality. Next, kayak why equality matters. Ya, equality is important because it protects human dignity. Jadi itu menjaga harga diri tentunya ya. Ketika kita merasa diperlakukan tidak setara, tentunya kita merasa seperti tidak dihargai gitu ya, seperti didiskriminasi itu kan. Jadinya ada kaum marginal yang dikesampingkan atau yang dinomorduakan. Nah, itu tidak melindungi human dignity. Seperti itu. So it allows everyone to grow. Jadi kita punya kesempatan yang sama untuk grow, untuk learn, untuk succeed without any discrimination. Kita punya kesempatan yang sama untuk bisa bertumbuh, untuk belajar, untuk meraih kesuksesan, gitu ya, untuk menjalankan peran-peran yang mana peran itu tidak berdasarkan gender atau berdasarkan gender sekalipun gitu ya, without discrimination. Artinya peran laki-laki penting sama pentingnya dengan peran perempuan secara reproduksi, secara sosial, gitu ya, secara apapun di tempat kerja, di sekolah, gitu ya. A fair society benefits all of us. Karena sesuatu yang tidak adil, suatu saat pasti akan runtuh. Ya, sesuatu yang tidak adil itu akan menimbulkan gejolak rasa diperlakukan tidak adil atau tadi human dignity-nya terluka, harga dirinya sebagai manusia terluka. Dan itu akan menimbulkan ketimpangan, ketidakseimbangan yang kemudian pada level tertentu dapat menimbulkan kemarahan hingga protes dan lain sebagainya. Dan ketika itu sudah terjadi, of course, itu akan merusak harmonisasi sosial yang sudah dibangun. Kemudian, overcoming inequality. Inequality happens when people are treated unfairly. Nah, adil itu artinya pada tempatnya, ya teman-teman. Kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil ini bukan sama. Adil ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena ini khawatir apabila diartikan sebagai sama, ya. Kalau diartikan sebagai sama, berarti kan misalnya di tempat umum toilet tidak perlu dipisahkan, gitu kan. Itu tidak demikian ya, teman-teman. So, to overcome it, we must speak up, educate, and practice fairness. Change begin with awareness and action. Jadi, teman-teman, yang kita sudah diskusikan ini, ya, konklusinya adalah kita membahas ketiga konsep, yaitu gender, seks, dan seksualitas. Lalu ada juga satu konsep tambahan tadi ya dari seksualitas yaitu heteroseksualitas. Nah, apa saja itu gender kita pahami sebagai konstruksi sosial budaya, warisan tradisi dan juga bersifat parsial, ya. Kemudian seks itu jenis kelamin bawaan, kodrati ciptaan Tuhan dan dia bersifat universal. Jadi sampai hari ini seks itu hanya ada dua ya. Kalau seks hanya ada dua jenis, ya hanya ada dua jenis kelamin. Adapun misalnya yang mengalami kelainan punya kedua jenis kelamin tersebut, tapi at the end tetap kecenderungannya kemana sehingga salah satu jenis kelaminnya bisa dihilangkan. Seperti itu. Nah, itu dilakukan agar individu tersebut tetap bisa berfungsi secara ideal dalam seksualitas. Yang mana seksualitas itu sudah tadi kita bahas, yang di dalamnya ada beragam bentuk orientasi seksual, gitu ya. Nah, walaupun ada berbagai bentuk orientasi seksual, tadi disampaikan oleh Parson khususnya yang menegaskan bahwa heteroseksual itu dianggap sebagai orientasi yang menjaga stabilitas sosial, sedangkan orientasi seksual yang lain justru dianggap sebaliknya ya, dianggap bisa menimbulkan ketidakstabilan, ketidakseimbangan, dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Seperti itu. Oke, baik. Itu teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan ya tentang konsep gender, seks, seksualitas, dan heteroseksual. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan juga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.